Ada banyak mitos di masyarakat tentang waktu-waktu tertentu yang dianggap berbahaya untuk mandi karena diyakini bisa merusak kesehatan. Mitos-mitos ini seringkali diwariskan secara turun-temurun tanpa dasar ilmiah yang jelas. Beberapa waktu yang dianggap berbahaya untuk mandi termasuk setelah maghrib, tengah malam, saat berkeringat, setelah makan, dan saat hujan turun. Banyak orang percaya bahwa mandi pada waktu-waktu tersebut bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti paru-paru basah, rematik, masuk angin, atau gangguan pencernaan. Salah satu mitos yang sering dipercaya adalah larangan mandi setelah maghrib karena dianggap dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti paru-paru basah atau rematik. Mitos lain yang banyak tersebar adalah bahaya mandi tengah malam yang dikaitkan dengan penyakit saraf dan sendi. Padahal, tidak ada bukti medis yang membuktikan hubungan langsung antara mandi di waktu-waktu tersebut dengan penyakit yang disebutkan. Yang lebih berpengaruh adalah suhu air dan kondisi tubuh seseorang saat mandi. Jika mandi dengan air dingin saat suhu udara rendah, tubuh bisa mengalami perubahan suhu mendadak yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Selain itu, ada anggapan bahwa mandi saat tubuh berkeringat bisa menyebabkan masuk angin atau membuat jantung bermasalah. Faktanya, mandi saat tubuh masih panas memang bisa menimbulkan sensasi tidak nyaman, tetapi tidak akan langsung menyebabkan penyakit berbahaya. Sebaiknya, tunggu beberapa saat agar suhu tubuh kembali normal sebelum mandi. Begitu pula dengan larangan mandi setelah makan yang diyakini bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Secara ilmiah, mandi setelah makan memang dapat mengalihkan sebagian aliran darah dari sistem pencernaan ke kulit, tetapi efeknya tidak terlalu signifikan bagi kebanyakan orang. Mitos lainnya adalah larangan mandi saat hujan karena dianggap bisa menyebabkan sakit kepala berkepanjangan atau demam. Padahal, air hujan yang bersih tidak akan menimbulkan penyakit. Yang berbahaya justru jika air hujan tercemar polusi atau jika tubuh sudah dalam kondisi lemah sebelum mandi sehingga lebih rentan terkena infeksi. Oleh karena itu, daripada mempercayai mitos-mitos yang belum tentu benar, lebih baik memahami faktor-faktor ilmiah yang mempengaruhi kesehatan saat mandi seperti suhu air, kondisi tubuh, dan kebersihan air. Mandi. Setelah maghrib, mitos tentang mandi setelah maghrib telah lama berkembang di masyarakat dan seringkali dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti paru-paru basah dan gangguan pernapasan. Banyak orang percaya bahwa setelah matahari terbenam, udara menjadi lebih lembab dan dingin sehingga tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa mandi di waktu ini bisa mengundang gangguan gaib atau energi negatif. Meskipun hal ini lebih berhubungan dengan budaya dan kepercayaan tradisional daripada fakta medis. Secara ilmiah, tidak ada bukti kuat yang menyatakan bahwa mandi setelah maghrib dapat menyebabkan penyakit paru-paru basah atau gangguan pernapasan. Paru-paru basah atau pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur, bukan karena kebiasaan mandi di waktu tertentu. Namun, suhu udara yang lebih dingin di malam hari memang bisa memengaruhi kenyamanan tubuh, terutama bagi mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah atau sedang tidak fit. Bagi sebagian orang, mandi di malam hari dengan air dingin bisa menyebabkan sensasi menggigil karena tubuh mengalami perubahan suhu secara tiba-tiba. Perubahan suhu ini dapat memicu kontraksi pembuluh darah dan membuat tubuh lebih mudah merasa kedinginan, yang pada beberapa orang dapat meningkatkan risiko terkena flu atau masuk angin. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan suhu air dengan kondisi tubuh. Jika ingin mandi setelah maghrib, sebaiknya gunakan air hangat agar tubuh tetap nyaman dan terhindar dari efek negatif suhu dingin. Selain faktor suhu, kondisi lingkungan juga perlu diperhatikan. Di daerah dengan kelembapan tinggi, udara malam bisa terasa lebih dingin dan membuat tubuh lebih cepat kehilangan panas.
Oleh karena itu, setelah mandi di malam hari, disarankan untuk segera mengeringkan tubuh dan mengenakan pakaian hangat agar suhu tubuh tetap stabil. Jika tubuh sudah lelah setelah beraktivitas seharian, mandi air hangat di malam hari justru bisa membantu relaksasi otot dan memperbaiki kualitas tidur. Kesimpulannya, mandi setelah maghrib sebenarnya tidak berbahaya dan tidak menyebabkan penyakit, seperti yang dipercaya dalam mitos. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi tubuh, suhu air, dan lingkungan sekitar agar mandi tetap nyaman dan bermanfaat. Jika seseorang merasa nyaman mandi setelah maghrib dan tidak mengalami efek negatif, maka tidak ada alasan untuk menghindari kebiasaan tersebut. 2. Mandi tengah malam sering dianggap sebagai kebiasaan yang berbahaya bagi kesehatan. Mitos yang berkembang menyebutkan bahwa mandi di waktu ini dapat menyebabkan rematik dan gangguan saraf. Banyak orang percaya bahwa suhu udara yang lebih dingin di malam hari bisa membuat sendi-sendi menjadi kaku dan memicu penyakit rematik dalam jangka panjang. Selain itu, mandi larut malam juga dikaitkan dengan risiko terkena angin malam yang diyakini dapat menyebabkan masuk angin atau tubuh terasa lemas keesokan harinya. Secara medis, rematik adalah penyakit autoimun yang terjadi karena peradangan pada sendi dan tidak berhubungan dengan kebiasaan mandi di tengah malam. Penyakit ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik, pola makan, serta gaya hidup seseorang. Meski demikian, bagi orang yang sudah memiliki riwayat nyeri sendi atau masalah persendian, mandi dengan air dingin di malam hari memang bisa memperburuk gejala nyeri karena suhu dingin dapat menyebabkan otot dan sendi menjadi lebih tegang. Selain itu, mandi di tengah malam juga sering dikaitkan dengan gangguan saraf. Beberapa orang percaya bahwa paparan air dingin di malam hari bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan memicu stroke atau gangguan saraf lainnya. Meskipun perubahan suhu tubuh yang drastis memang dapat mempengaruhi sirkulasi darah, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mandi malam dapat menyebabkan gangguan saraf secara langsung. Namun, bagi mereka yang memiliki tekanan darah rendah, mandi dengan air dingin di tengah malam bisa menurunkan suhu tubuh terlalu cepat dan berpotensi menyebabkan pusing atau bahkan hipotermia jika tubuh tidak segera dikeringkan dan dihangatkan. Sebaliknya, mandi di malam hari justru bisa memberikan manfaat bagi sebagian orang, terutama jika menggunakan air hangat. Mandi air hangat sebelum tidur dapat membantu melemaskan otot yang tegang setelah seharian beraktivitas, meningkatkan sirkulasi darah, dan membantu tubuh lebih rileks. Ini bisa berdampak positif terhadap kualitas tidur, sehingga seseorang dapat tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan lebih segar di pagi hari. Namun, jika mandi di tengah malam menggunakan air yang terlalu dingin, tubuh bisa mengalami penurunan suhu secara tiba-tiba. Hal ini bisa membuat tubuh menggigil dan merasa tidak nyaman, terutama jika kondisi tubuh sedang lelah atau daya tahan tubuh sedang menurun. Oleh karena itu, jika ingin mandi larut malam, lebih baik menggunakan air dengan suhu yang hangat atau suam-suam kuku agar tubuh tetap dalam kondisi nyaman dan tidak mengalami perubahan suhu yang ekstrem. Lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh terhadap efek mandi di tengah malam. Di daerah dengan iklim dingin atau saat musim hujan, suhu udara di malam hari bisa turun drastis, sehingga mandi dengan air dingin bisa meningkatkan risiko tubuh kehilangan panas lebih cepat. Jika tidak segera dikeringkan dan menggunakan pakaian yang cukup hangat setelah mandi, seseorang bisa mengalami kedinginan yang berlebihan, yang dalam kasus ekstrem bisa berujung pada hipotermia ringan. Selain faktor suhu, kondisi kesehatan seseorang juga perlu diperhatikan. Bagi orang yang memiliki penyakit tertentu seperti asma atau gangguan pernapasan lainnya, mandi dengan air dingin di tengah malam bisa memicu penyempitan saluran pernapasan dan menyebabkan sesak napas. Oleh karena itu, penting untuk mengenali kondisi tubuh sebelum memutuskan mandi pada waktu-waktu yang tidak biasa seperti tengah malam.
Kesimpulannya, mandi tengah malam sebenarnya tidak berbahaya bagi orang yang sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Mitos yang mengaitkan mandi tengah malam dengan rematik atau gangguan saraf tidak memiliki dasar ilmiah. Yang terpenting adalah memperhatikan suhu air, kondisi tubuh, dan memastikan tubuh tetap hangat setelah mandi agar tetap sehat dan terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Mandi saat berkeringat. Mandi saat tubuh masih berkeringat sering kali dianggap sebagai kebiasaan yang berbahaya. Mitos yang beredar menyebutkan bahwa jika seseorang mandi dalam keadaan tubuh masih panas atau berkeringat, maka ia bisa mengalami masuk angin atau bahkan gangguan pada jantung. Kepercayaan ini banyak diwariskan secara turun-temurun, sehingga banyak orang cenderung menunggu dalam waktu lama setelah beraktivitas sebelum mandi. Namun, apakah benar mandi saat berkeringat bisa membahayakan kesehatan? Secara ilmiah, mandi dalam kondisi tubuh berkeringat sebenarnya tidak berbahaya asalkan dilakukan dengan cara yang tepat. Berkeringat adalah proses alami tubuh untuk mendinginkan diri setelah melakukan aktivitas fisik atau berada di lingkungan yang panas. Jika seseorang langsung mandi dengan air dingin saat tubuh masih berkeringat dan suhunya masih tinggi, perubahan suhu yang mendadak bisa membuat tubuh terasa tidak nyaman. Hal ini terjadi karena pembuluh darah yang sebelumnya melebar akibat panas tiba-tiba menyempit karena terkena air dingin yang bisa menyebabkan sensasi pusing atau menggigil. Beberapa orang percaya bahwa mandi saat berkeringat bisa menyebabkan masuk angin. Padahal masuk angin sendiri bukanlah istilah medis, melainkan kondisi tubuh yang terasa tidak enak akibat faktor-faktor tertentu seperti kelelahan, perubahan suhu mendadak, atau infeksi ringan. Jadi mandi saat berkeringat tidak akan langsung menyebabkan masuk angin, tetapi jika dilakukan secara tiba-tiba dengan air dingin, tubuh bisa mengalami ketidaknyamanan yang dapat memperburuk kondisi jika sedang kurang fit. Mitos lain yang berkembang adalah mandi dalam keadaan berkeringat bisa mengganggu kesehatan jantung. Beberapa orang percaya bahwa perubahan suhu yang tiba-tiba bisa membuat jantung bekerja lebih keras dan berisiko menyebabkan gangguan serius. Namun, tidak ada bukti medis yang mendukung klaim ini. Bagi orang dengan kondisi jantung yang sehat, mandi saat berkeringat tidak akan memberikan efek buruk. Namun, bagi mereka yang memiliki penyakit jantung atau tekanan darah rendah, perubahan suhu yang mendadak memang bisa menyebabkan pusing atau sensasi tidak nyaman. Oleh karena itu, mereka dianjurkan untuk menunggu beberapa saat hingga suhu tubuh kembali normal sebelum mandi. Agar mandi dalam kondisi berkeringat tetap nyaman dan tidak menimbulkan efek negatif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah memberikan waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan suhu sebelum mandi. Setelah berolahraga atau beraktivitas berat, sebaiknya duduk atau berdiri di tempat yang sejuk selama beberapa menit agar keringat berkurang dan suhu tubuh stabil. Setelah itu, mandi dengan air hangat atau air suhu normal akan lebih nyaman dibandingkan mandi dengan air yang terlalu dingin. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kebersihan tubuh saat mandi setelah berkeringat. Keringat yang bercampur dengan kotoran atau bakteri di permukaan kulit bisa menyebabkan iritasi atau bahkan jerawat jika tidak dibersihkan dengan baik. Oleh karena itu, pastikan untuk mandi dengan sabun yang sesuai dengan jenis kulit agar tetap bersih dan segar setelah beraktivitas. Di daerah tropis dengan suhu udara yang cenderung panas, mandi saat berkeringat justru bisa memberikan rasa segar dan membantu menurunkan suhu tubuh. Namun, yang perlu dihindari adalah mandi dengan air yang terlalu dingin secara tiba-tiba, terutama jika tubuh sangat panas setelah beraktivitas. Perubahan suhu yang ekstrem bisa membuat tubuh merasa terkejut dan menyebabkan ketidaknyamanan. Kesimpulannya, mandi saat berkeringat tidak berbahaya dan tidak akan menyebabkan masuk angin atau merusak jantung seperti yang dipercaya dalam mitos. Namun, penting untuk memberikan waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan suhu sebelum mandi agar lebih nyaman. Dengan cara yang tepat, mandi setelah berkeringat justru bisa memberikan manfaat, seperti menyegarkan tubuh,
menghilangkan kotoran, dan membuat perasaan lebih rileks setelah beraktivitas. 4. Mandi. Setelah makan seringkali dianggap sebagai kebiasaan yang berbahaya bagi kesehatan. Mitos yang berkembang menyebutkan bahwa mandi setelah makan dapat menyebabkan perut kembung, gangguan pencernaan, atau bahkan masalah serius seperti gangguan aliran darah. Kepercayaan ini sudah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga banyak orang memilih untuk menunggu beberapa waktu sebelum mandi setelah makan. Namun, apakah benar mandi setelah makan bisa membahayakan kesehatan? Secara ilmiah, mandi setelah makan tidak secara langsung menyebabkan gangguan pencernaan atau perut kembung. Namun, tubuh memang mengalami perubahan aliran darah setelah seseorang makan. Saat proses pencernaan berlangsung, sebagian besar darah akan mengalir ke organ pencernaan seperti lambung dan usus untuk membantu proses penyerapan nutrisi. Jika seseorang mandi setelah makan, terutama dengan air yang sangat panas atau sangat dingin, tubuh bisa mengalihkan sebagian aliran darah ke kulit untuk menyesuaikan suhu tubuh, sehingga pencernaan mungkin menjadi sedikit lebih lambat. Meski demikian, efek ini tidak terlalu signifikan bagi kebanyakan orang yang sehat. Bagi mereka yang memiliki sistem pencernaan normal, mandi setelah makan tidak akan menimbulkan masalah serius. Namun, bagi seseorang yang memiliki gangguan pencernaan, seperti gastritis atau sindrom iritasi usus, perubahan aliran darah yang mendadak bisa membuat perut terasa kurang nyaman. Oleh karena itu, meskipun mandi setelah makan bukanlah kebiasaan yang berbahaya, sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar agar tubuh tetap merasa nyaman. Mitos yang menyebutkan bahwa mandi setelah makan dapat menyebabkan perut kembung juga kurang tepat. Perut kembung lebih sering terjadi karena faktor makanan yang dikonsumsi, pola makan yang terburu-buru, atau gangguan pencernaan yang sudah ada sebelumnya. Jika seseorang mengalami perut kembung setelah makan, penyebabnya lebih mungkin berasal dari konsumsi makanan yang sulit dicerna atau mengandung gas tinggi, bukan karena kebiasaan mandi setelah makan. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa mandi setelah makan dapat mengganggu kinerja jantung karena tubuh harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan suhu tubuh dan mencerna makanan secara bersamaan. Faktanya, jantung secara alami akan menyesuaikan aliran darah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jika seseorang mandi dengan air bersuhu normal dan tidak terlalu ekstrim, efeknya terhadap sistem peredaran darah akan sangat minimal dan tidak akan menimbulkan masalah pada jantung. Namun, bagi orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti tekanan darah rendah atau gangguan peredaran darah, mandi dengan air yang terlalu panas atau dingin setelah makan mungkin dapat menyebabkan sensasi pusing atau lemas. Hal ini terjadi karena perubahan suhu tubuh yang mendadak dapat memengaruhi tekanan darah sementara waktu. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki kondisi tersebut, disarankan untuk menunggu beberapa saat sebelum mandi atau memilih mandi dengan air bersuhu normal. Mandi setelah makan juga sering dikaitkan dengan risiko gangguan metabolisme, tetapi tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kebiasaan ini bisa menyebabkan penambahan berat badan atau memperlambat metabolisme secara signifikan. Proses metabolisme tubuh dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jenis makanan yang dikonsumsi, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan seseorang, bukan hanya karena mandi setelah makan. Jika seseorang ingin mandi setelah makan, sebaiknya dilakukan dengan cara yang nyaman. Hindari penggunaan air yang terlalu panas atau dingin, agar tubuh tidak mengalami perubahan suhu yang ekstrem. Jika tubuh merasa terlalu kenyang atau lelah setelah makan, menunggu sekitar 20-30 menit sebelum mandi bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk memberikan waktu bagi sistem pencernaan untuk bekerja secara optimal. Di beberapa budaya, mandi setelah makan bahkan dianggap sebagai bagian dari ritual kesehatan, terutama jika dilakukan dengan air hangat. Air hangat dapat membantu tubuh lebih rileks, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres.
Namun yang perlu diperhatikan adalah durasi mandi agar tidak terlalu lama, karena mandi dalam waktu yang terlalu lama dapat membuat tubuh kehilangan panas secara berlebihan dan menyebabkan rasa lemas. Kesimpulannya, mandi setelah makan tidak berbahaya dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan seperti yang banyak dipercaya dalam mitos. Efeknya terhadap pencernaan sangat minimal dan tidak signifikan bagi orang yang sehat. Yang terpenting adalah memperhatikan suhu air, kondisi tubuh, dan memastikan bahwa tubuh tetap merasa nyaman setelah makan. Jika seseorang merasa baik-baik saja setelah mandi setelah makan, maka tidak ada alasan untuk menghindari kebiasaan tersebut. Mandi saat hujan. Sedang turun mandi saat hujan seringkali dikaitkan dengan berbagai mitos kesehatan. Salah satunya adalah anggapan bahwa terkena air hujan bisa menyebabkan demam dan sakit kepala berkepanjangan. Banyak orang tua melarang anak-anak mereka bermain hujan karena khawatir mereka akan jatuh sakit setelahnya. Beberapa masyarakat juga percaya bahwa air hujan mengandung racun yang dapat membuat tubuh menjadi lemah. Namun, apakah benar mandi saat hujan bisa membahayakan kesehatan? Secara ilmiah, air hujan yang turun langsung dari langit sebenarnya bersih dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Air hujan merupakan hasil dari proses penguapan air yang kemudian mengalami kondensasi dan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Pada kondisi lingkungan yang bersih dan minim polusi, air hujan bahkan bisa dianggap sebagai sumber air alami yang bebas dari bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, mandi di bawah hujan yang bersih tidak akan secara langsung menyebabkan seseorang jatuh sakit. Namun, dalam kondisi lingkungan yang tercemar, air hujan bisa membawa partikel polusi, debu, atau bahkan zat kimia dari udara yang kotor. Di daerah perkotaan yang penuh dengan polusi udara, air hujan bisa bercampur dengan gas-gas beracun seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang dapat membentuk hujan asam. Jika seseorang sering mandi dengan air hujan yang tercemar, ada kemungkinan zat-zat berbahaya tersebut bisa mengiritasi kulit atau menyebabkan gangguan pernapasan ringan, terutama bagi mereka yang memiliki alergi atau asma. Salah satu alasan mengapa orang cenderung merasa sakit setelah terkena hujan adalah karena perubahan suhu tubuh yang mendadak. Jika tubuh dalam keadaan hangat atau berkeringat, lalu tiba-tiba terkena air hujan yang dingin, tubuh bisa mengalami stres akibat perubahan suhu yang drastis. Hal ini dapat melemahkan sistem imun sementara waktu, sehingga tubuh lebih rentan terhadap infeksi virus atau bakteri yang memang sudah ada di lingkungan. Inilah yang sering dikaitkan dengan gejala seperti flu atau demam setelah kehujanan. Selain itu, mandi saat hujan juga bisa meningkatkan risiko hipotermia jika seseorang terlalu lama berada di bawah hujan yang dingin, terutama di daerah dengan suhu udara rendah. Ketika tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada yang dapat diproduksi, seseorang bisa mengalami kedinginan ekstrem, yang dalam kasus tertentu dapat berdampak serius. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mandi hujan, sebaiknya dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan segera mengganti pakaian basah dengan pakaian kering setelahnya agar tubuh tetap hangat. Risiko lain dari mandi saat hujan adalah paparan bakteri dan virus yang mungkin terbawa oleh air hujan, terutama jika air tersebut mengalir melalui atap atau saluran pembuangan. Air hujan yang menggenang juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan parasit yang dapat menyebabkan infeksi kulit atau penyakit lainnya. Oleh karena itu, jika mandi hujan dilakukan di lingkungan yang tidak bersih, risiko terkena infeksi kulit atau penyakit lainnya bisa meningkat. Namun, jika dilakukan dengan bijak, mandi hujan juga bisa memberikan manfaat psikologis dan fisik. Banyak orang merasa bahwa mandi hujan dapat memberikan sensasi, menyegarkan dan meningkatkan suasana hati. Air hujan yang sejuk dapat membantu meredakan stres dan memberikan efek relaksasi pada tubuh. Selain itu, mandi hujan juga bisa membantu membersihkan keringat dan kotoran yang menempel di kulit, terutama jika dilakukan di lingkungan yang tidak terlalu tercemar. Kesimpulannya,
Mandi saat hujan tidak secara langsung menyebabkan demam atau sakit kepala berkepanjangan seperti yang banyak dipercaya dalam mitos. Namun, faktor seperti perubahan suhu tubuh yang mendadak, paparan polusi udara, serta kondisi air yang tercemar bisa mempengaruhi kesehatan seseorang setelah kehujanan. Oleh karena itu, jika ingin mandi hujan, pastikan kondisi lingkungan bersih, tidak terlalu lama berada di bawah hujan, dan segera menghangatkan tubuh setelahnya agar tetap sehat dan terhindar dari risiko penyakit.